kita berikan firman Tuhan, jam yang lebih banyak supaya kita lebih dipuaskan oleh firman Tuhan. Saya yakin dan percaya pujian kita udah naik dan berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Ya saudara, kita udah buang waktu di tempat ini ya. Kita udah biasa kalau hari Sabtu ada yang bilang, oh kepingin keluar kota atau belanja kemana-mana. Tetapi kita sekarang kita udah kasih waktu kita, mari kita pergunakan baik-baik ya saudara-saudara. Hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidup, firman-Mu menolong hidup. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari katakan sekali lagi, ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku
Terima kasih Roh Kudus. Kau sangat baik. Kau begitu baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau duduk diam. Kami mau buka hati kami. Kami mau fokus pada firman. Terima kasih Yesus, diberkati hamba-Mu. Pakai dia, urapi dia Bapa dalam menyampaikan firman di siang hari ini. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Saya juga kaget kenapa saya berada di sini. Pendeta Tapi semua hanya kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kita boleh berkumpul lagi di sore hari ini. Kita boleh beribadah khususnya buat Family Fellowship. Saya juga berterima kasih khususnya buat Bapak Ketua Pagoma Ibu, masih Bapak Edwin. Terima kasih juga Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya boleh membawakan firman pada sore hari ini. Saya mengucap syukur kalau boleh dibentuk ya, karena Tuhan pakai siapa saja ya saudara ya. Kesaksian tadi juga waktu sebelum kita datang kemari, Bapak Charles sebetulnya cuma berkunjung ke acara berada kita ulang tahun, tapi mereka pakai buat pimpin pujian saudara. Wow, itu suatu privilege ya. Jadi saya mau katakan di mana saja, siapa saja Tuhan bisa pakai saudara kita ya, menjadi berkat bagi orang lain. Itu aja mereka bisa percayakan kita sih, padahal istilahnya, tapi mereka alirannya sama sama kita ya. Ya itulah makanya kita semua boleh belajar, apalagi dalam gereja kita boleh dibentuk dengan spiritual yang begitu kuat saudara ya. Memang akhir-akhir ini saudara, kalau kita boleh melihat Bapak Gembala kita dengan selalu memberikan kita makanan-makanan yang powerful ya, yang selalu Bapak Gembala sering katakan bahwa spirit and power itu harus selalu ada dalam kehidupan kita, apalagi dalam Jemaat Pohon Karmel. Karena apa saudara ya? Karena di akhir-akhir ini yang kita perlukan bukan kita tidak perlu bekerja saudara ya, tapi kita perlu iman saudara ya. Yang di akhir-akhir ini yang orang-orang yang seringkali mungkin salah ya untuk mereka memprediksi keadaan dunia ini ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebetulnya yang kita perlukan saat ini adalah iman ya. Seperti saya pernah sharing sama Bapak Gembala. Karena kalau kita melihat perjanjian lama ya, bagaimana Tuhan pakai semua orang-orang yang istilahnya yang boleh Tuhan tunjuk untuk menggenapi janji Tuhan. Tuhan boleh pakai Abraham, Tuhan boleh pakai Nuh, dan Tuhan pakai siapa saja ya saudara. Saya selalu katakan bahwa kita itu tidak perlu banyak sebetulnya. Kalau 3-4 orang aja, kalau memang betul-betul Roh Kudus itu bekerja, sama seperti di kerajaan Babel, Tuhan tidak pakai banyak orang ya saudara. Boleh mengencangkan satu negara ya saudara. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, tidak perlu banyak orang saudara. Begitu juga kayak Musa ya, tidak perlu banyak orang untuk membelah Laut Merah saudara. Karena apa? Karena Tuhan kalau tuju seseorang dan dia akan melakukan perkara-perkara yang besar saudara. Daud juga ya saudara, tidak perlu banyak orang untuk menumbangkan Goliat saudara. Cuma satu orang cukup untuk mendemonstrasikan kepada bangsa-bangsa Israel bahwa wow, Tuhan itu dahsyat ya. Karena kadang-kadang orang begitu banyak orang ya, tapi Tuhan selalu menunjukkan bahwa kasihnya itu kepada kita semua, apalagi kita udah new creation sekarang ya, Tuhan sudah mati buat kita dan Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kita semua. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata kalau sesudah bangkit dan dia akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan mengirimkan seorang penolong sama seperti aku, yaitu Aros Parakletos. Kita tahu itu adalah Roh Kudus saudara ya. Jadi saat kita terima Tuhan itu, firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kita saudara ya. Jadi semua rata, tidak dibagi buat ini hamba Tuhan ini, sebetulnya rata. Cuma tergantung kita cara tangkap kita seperti apa saudara ya. Oleh sebab itu mari saya kita buka dalam
Ini mau berbicara iman, karena iman, kasih dan pengharapan itu saudara, itu satu, tidak bisa dipisahkan ya saudara. Mari kita buka dalam Ibrani 11 ayat 1, 3 dan lompat ke ayat 6. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak harapkan, yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 2, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat dilihat. Amin saudara. Amin. Dan lompat ke ayat 6. Saya mau lompat ke ayat 6. Ini kata, tapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Tuhan. Itu yang selalu Bapak Gembala katakan ya. Jadi tanpa iman orang juga tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kasih juga itu berperan dalam hal ini saudara ya. Jadi tanpa iman juga, tanpa kasih juga, iman tidak ada apa-apa saudara. Jadi tidak ada, yang tiga ini sebetulnya tiga tapi satu kesatuan yang Islam membawa kita kepada Tuhan saudara ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang kita mau garis bawah ini, orang yang sungguh-sungguh mencari Dia saudara ya. Ya mungkin banyak kita ya, kalau kita mau dalam kehidupan kita sehari-hari ya, mungkin dalam pekerjaan saudara ya, kita harus mencari nafkah, dan untuk mendapatkan iman ini saudara, ada aturannya saudara ya. Pertama itu kita harus ada ketaatan, ada kesetiaan, itu yang paling penting saudara ya. Dalam company aja, dalam perusahaan aja, kita harus ditetapkan jam 7 kita harus masuk gitu. Terus kita keluar jam 8 jam, jadi kita jam 2 kita harus keluar. Nah kalau kita lewat dari itu saudara, kita datang terlambat 1 menit aja, ada hitungannya itu loh. Bayarannya akan kurang saudara ya. Begitu juga kalau kita tambah gitu 1 menit, kita akan ketambahan overtime kayak gitu ya. Jadi begitu juga kalau kita mencari Tuhan saudara. Firman Tuhan berkata, Bapak Leo yang suka ayat ini saudara ya, berkat kita itu sebetulnya bukan dari jeripaya kita, saya lupa ya ayatnya. Jeripaya tidak membuat kita kaya saudara, tapi berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Amin saudara. Amin. Iya. Jadi kalau selama kita cari Tuhan, istilahnya kalau kita sibuk dengan Tuhan juga pasti sibuk dengan kita saudara ya. Ya. Jadi oleh sebab itu, apalagi kita sekarang, dulu kalau Bapak Gembala khotbah tentang iman, kadang-kadang seperti ini kayak bosan gitu. Tapi setelah kita karena firman itu spirit ya. Jadi kalau kita fokus ya, kalau kayak Ibu Gembala bilang, kalau kita fokus, kita pegang tangan dengan Charles, harus matanya ke Charles gitu. Jangan kita ngomong tapi matanya yang lain. Itu nggak bakalan kita tangkap saudara. Kalau Rasul Paulus bilang, setidak-dapatnya kita harus tangkap gitu kalau firman Tuhan itu, karena itu sifatnya roh. Jadi kayak kalau kita lewat itu pasti, kalau kita nggak fokus itu pasti lewat saudara ya. Jadi untuk itu, kalau kita karena firman Tuhan juga berkata, kalau kita awali segala sesuatu dengan roh, akan diakhiri dengan roh saudara. Dan kita tahu roh itu kemana. Dan kalau kita awali segala sesuatu dengan kedagingan, itu akan berakhir dengan kedagingan. Kita tahu kedagingan itu kemana gitu, pasti ke neraka. Nah oleh sebab itu kita boleh dibentuk ya, kita boleh di equipment dari Bapak Gembala untuk khotbah. Kalau kita ada rasa kehausan saudara, saya suka share sama Charles ya, itu spirit kita tuh sepertinya nggak cukup kalau 1 jam 2 jam. Kalau dulu kan sebelum kita lahir baru saudara, wow, itu bertentangan sekali ya. Kalau ada orang yang bicara firman Tuhan, kita akan balik belakang karena kita bukan, nature-nya bukan di situ ya. Waktu kesaksian sedikit ya, waktu di acara EDA punya Mama 50 tahun ya, saya udah lama nggak ketemu orang-orang, teman-teman yang lama gitu, yang dulu masih istilahnya waktu masih hidup lama dulu ya, masih istilahnya kalau kita bilang dalam kumpulan pencemo ya. Wow, saya rasanya lain gitu, maksudnya
kok bisa? Tapi lama-lama saya lihat, saya punya kawanan di sana gitu. Jadi saya ketarik ke sana. Saya bilang, Ferdi, mau nih di gereja di mana? Di rumah di mana? Kalian di kumpul terus. Karena kita punya kayak kalau si David punya itu, kita itu sebetulnya itu privilege yang paling kalau kita mau tangkap gitu ya. Kita itu ikan yang hidup di air, saudara ya. Kalau kita hidup di air, ngapain kita mau ke darat begitu? Ya mungkin sekali-sekali kita darat, tapi kita pasti balik ke air. Begitu juga kalau kita memang hidup dalam roh, itu kita akan otomatis kita akan terus dipenuhi. Kalau kita mau gali sumur, saudara, air kalau kita cuma 5 meter mungkin harus sedikit, tapi semakin kita dalam menggali, kita akan more kita dapat, saudara. Begitu juga firman. Saya suka belajar, suka berguru sama Charles, Leo, terus Bapak Shalom, Pak Yosi, terus Edwin. Karena saya pengen tahu gitu, gimana roh, karena spiritual itu kayak apa gitu. Karena kan kita udah tahu bahwa Tuhan itu adalah roh, dan firman itu sendiri adalah roh ya, saudara. Jadi roh harus dengan roh, saudara, bukan dengan kedagingan. Karena kalau roh kita yel, kalau si Pak Edwin bilang yel sama roh kita, itu akan mengerjakan perkara-perkara yang besar, saudara ya. Apalagi kita punya tema sekarang ya, saudara ya, Create in Christ Jesus for doing good work. Sebetulnya kalau kita udah hidup dalam situ, saudara ya, kalau udah di New Creation, sebetulnya kalau Bapak Gembala tidak pernah mengkhotbahkan masalah keselamatan, bukan masalah itu, tapi kita udah di Christ, berarti kita udah kayak, kalau Bapak Gembala saya masih ingat, dia bilang kita di dalam air, udah mers, bukan lagi kita di luar gitu. Urapan itu bukan lagi di luar, udah di dalam kita. Jadi kita udah dimers di dalam air itu kayak in Christ. Berarti itu apa saja, dosa apa aja kita pasti tolak, saudara ya. Kalau mobil saja, saudara, pakai saringan ya, filter atau sensor, itu supaya apa, saudara ya? Supaya mobil itu nggak cepat rusak, saudara ya. Apalagi dengan roh. Sebetulnya roh itu lebih sense, saudara ya. Kalau itu bukan dari Tuhan, saudara, kita akan tolak ya. Kalau saya boleh kutip firman Tuhan, saudara, di dalam yang berkata bukan yang masuk yang menajiskan orang, tapi yang keluar dari itu yang menajiskan orang, saudara. Itu bukan bicara makanan sebetulnya. Tapi kalau kita sudah dalam Tuhan, saudara, in Christ, itu pasti yang keluar itu good, yang good itu, saudara. Jadi saya boleh ambil kesimpulan dalam hal begitu ya, saudara. Oleh sebab itu kita juga kalau Bapak Eki suka bilang hidup itu pilihan, tapi kita sebetulnya bukan lagi pilihan, saudara ya. Kalau kita udah in Christ, itu kalau saya boleh katakan anugerah ya. Karena kita kalau bilang anugerah itu selalu kita pilih yang benar, saudara ya. Gak ada lagi pilihan lain. Bukan lagi pilihan, kalau kita udah dalam in Christ, selalu kita memilih yang benar, saudara ya. Bukannya kita nggak mau bergaul dengan orang, tapi bergaul, tapi seenggaknya kita bisa sense ini saya punya nature atau enggak gitu ya. Jadi sebetulnya bukan yang masuk yang menjadikan orang, dalam arti bukan makanan, bukan cuma makanan, tapi yang keluar sebetulnya itu yang Tuhan mau ya. Karena kita udah in Christ, jadi kita udah hidup baru. Jadi kalau Bapak Gembala khotbah waktu ulang tahunnya Eki ya, saudara, bagaimana kalau kehidupan lama itu sama kehidupan baru itu, saudara, ada kebahagiaan sendiri ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita kalau dulu kita masih hidup di yang lama, semua dari sana semua banyak, saudara. Kita kebahagiaan itu cuma semu ya, saudara. Nggak sementara, maksudnya cuma temporary. Tapi kalau kita dalam Tuhan, saudara, wow, kayaknya nggak cukup. Makanya kalau saya berpikir kalau kita boleh ada penyembahan gitu, karena Tuhan Yesus berkata kan, Tuhan Yesus itu memerlukan orang penyembah dalam roh, bukan dalam cuma istilahnya datang terus. Harus dengan roh, saudara ya. Karena itu yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saya pikir, saya pernah bilang sama Pak Caro, yang kuliah kita bilang, kalau kita di surga, kerjanya kita apa, saudara? Cuma menyembah. Benar, saudara ya. Kalau kita dalam hadirat Tuhan, 2-3 jam itu kayaknya cuma 1 menit, saudara. Karena kita mau pengen more gitu. Wow. Jadi puji Tuhan bahwa kita di dunia ini, kita dilatih untuk kita boleh menyembah Tuhan dalam roh ya. Karena kita nanti di surga kita cuma penyembahan terus. Jadi nggak bosen, saudara ya.
Tapi kalau kita, ya itu, saya bilang kita bukan lagi hidup itu pilihan, tapi hidup itu anugerah, karena kita selalu milih yang benar pasti. Karena kita udah in Christ, saudara ya. Oleh sebab itu, mari saya buka ayat lagi, ada ayat lagi, saudara. Sebetulnya ada 10, tapi ini buat satu aja belum, saudara ya. Di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Saudara, waktu saya bilang sama Pak Charles, waktu tahun lalu waktu Seskres panggil untuk para wadah-wadah pemimpin-pemimpin yang mau melaporkan tentang tahunan gitu ya, saudara. Saya lihat mereka, wah, ngomongnya sepertinya, wow, saya pengen ngomong seperti itu, nggak grogi gitu ya, karena saya pemberani orangnya, tapi saya sebetulnya orangnya nggak pemberani tapi grogi, saudara. Tapi lihat ya, kalau kita ada hamba Tuhan di sini ya, saudara selalu bilang, Roh Kudus itu adalah master ya. Saya cuma ingin belajar dari mereka ya, Edwin. Selalu yang keluar hanya positif, terus positif, nggak ada hal yang negatif. Apalagi kita udah dalam integrasi, maksudnya kita lakukan pekerjaan yang baik ya, yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya juga sering katakan, memang kalau Bapak Shalom bilang yang dia punya ayat itu ya, bumi boleh berlalu tapi firman itu kan tinggal tetap. Jadi dalam arti, saudara ya, today, kapan aja dari 2000 tahun lalu mungkin sampai sekarang, today is my salvation. Jadi kita tetap mulai dari mana? Memang kita kadang-kadang masih mungkin masih berguna dalam itu ya. Tapi kita di kekekalan Tuhan sudah kerjakan semua sempurna ya, saudara. Cuma tinggal bagiannya kita. Betul kata Pak Shalom. Kalau di bagian Tuhan sudah perfect, sempurna apa? Sudah kerjaan Tuhan kerja. Bagian kita yang di sini ya, saudara ya. Jadi maksud saya keselamatan juga itu harus kita kerjakan dengan, bukan berarti kerja kita udah selamat terus kita cuek-cuek saja, saudara, bukan ya. Karena dikatakan di firman Tuhan, saudara ya, keselamatan itu harus kita kerjakan dengan takut dan gentarkan Tuhan ya, saudara. Bukan berarti takut sama Tuhan, tapi kita harus tahu gitu, kita punya jalan ini di mana gitu. Makanya oleh sebab itu, karena firman Tuhan kan berkata, firman Tuhan itu gunanya untuk mengajar, untuk membawa orang kepada keselamatan, dan untuk menyatakan kesalahan. Jadi transparan. Sebetulnya firman Tuhan itu tidak ada yang tersembunyi. Dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, kita lihat semua yang tidak bagus semua dipaparkan semua di firman Tuhan. Abraham, Musa ataupun Daud, tidak ada yang tersembunyi ya, saudara ya. Tapi kita bersyukur Tuhan boleh mati buat kita ya, saudara ya. Kita boleh new creation. Jadi kita selalu diperbarui, karena yang sempurna itu sudah ada dalam kehidupan kita ya. Jadi saya bilang sama istri saya, kita udah di gereja, kita udah full revelation. Jadi kita juga harus ada perubahan cara berdoa. Saya udah bilang terus terang sama istri. Tadinya saya nggak mau argu ya, tapi dia boleh buka hati ya. Bukanlah kita mau bilang ampuni saya, Tuhan sudah ampuni, saudara. Saya contoh, saya selalu mungkin saya ada salah sama Charles, dan hari ini saya bilang, bro, sorry. Besok lagi, bro, sorry lagi, sorry. Jadi aneh ya. Begitu juga Tuhan. Jadi kita sebetulnya Tuhan sudah tebus kita, sudah ampuni kita, perfect. Cuma dari kita hanya harus hidup di dalam itu, saudara. Amin, saudara. Amin. Ya, untuk itu juga kita juga dalam pelayanan juga ya, saudara. Kita juga itu dikatakan juga kasih juga itu yang berperan penting sebetulnya. Karena waktu ngomong-ngomong sama Pak DMC juga, kita semua, karena apa saya bilang? Karena roh itu contagious ya, karena kita bergaul dengan orang-orang yang spiritual. Jadi kita otomatis kita akan terpengaruh dengan
hal-hal yang spiritual. Amin saudara. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bukan spiritual, itu beda ya saudara. Pak DMC aja nggak minum kopi saudara, gara-gara selalu hangout sama kita, dia jadi minum kopi saudara ya. Wow, itu aja bisa ya. Sebetulnya roh itu yang lebih sense ya daripada hal-hal lain yang secara lahir ya. Karena kita tuh manusia roh ya, dan Tuhan juga adalah roh. Jadi oleh sebab itu, kalau Bapak Gembala bilang waktu saya masih ingat dulu waktu di retreat saudara ya. Jadi gini, kalau perjanjian lama Tuhan boleh pakai kayak Elia, Elisa, terus Musa. Kenapa mereka masih bisa jatuh dalam dosa? Tadinya saya bukan komplain, saya berpikir kok sebetulnya mereka dipakai Tuhan gitu. Joshua mereka punya namanya di Alkitab, mereka dikatakan pahlawan-pahlawan iman. Tapi lihat ya, bedanya mereka sama kita. Kalau mereka dulu Tuhan tunjuk ke Elia, lihat Elia waktu dia demonstrasi kuasa Tuhan di Mount Carmel, dia tunjukkan sama Raja Ahab, sampai bukan cuma satu dua witchcraft-nya Raja Ahab, 800-an lebih saudara ya, dia demonstrasi kehebatan Tuhan. Dan lihat 1 minggu sesudah itu, ketika dapat surat dari Isabel untuk dia mau dibunuh, dia takut saudara, dan bersembunyi. Lihat,